Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai program dinamik pengalokasian dana pengembangan gudang JNT Express dengan mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 5 Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2024-2025. Dengan anggota kelompok, saya Tantrine Syambarwati, NPM 230320189 sebagai ketua. Saya Nisa Ramadhani dengan NPM 23032010055 sebagai wakil ketua. Saya Naila Warda Azizah dengan NPM 23032010085 sebagai anggota. Saya Aditya Prasetyo dengan NPM 230320100051. Kemudian terdapat studi kasus untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengiriman di Indonesia. Dalam 6 tahun mendatang, JNT Express berencana mengembangkan 3 gudang utama yang sudah ada. Permintaan akan logistik telah diketahui secara pasti dan dapat dikonversikan dalam jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari pengembangan tersebut. JNT Express memiliki anggaran sebesar 75 juta rupiah untuk investasi pengembangan gudang di 3 lokasi strategis Jakarta, Surabaya, dan Medan. Data mengenai jumlah keuntungan yang dapat diperoleh dari pengalokasian dana ke masing-masing gudang diberikan dalam tabel berikut. Apabila jumlah dana yang dialokasikan sebesar 0 juta rupiah, maka keuntungan gudang Jakarta sebesar 0 juta rupiah, gudang Surabaya 0 juta rupiah, gudang Medan 0 juta rupiah. Kemudian apabila jumlah dana yang dialokasikan sebesar 15 juta rupiah, maka keuntungan gudang Jakarta sebesar 18 juta rupiah, gudang Surabaya 14 juta rupiah, gudang Medan 10 juta rupiah. Kemudian apabila jumlah dana yang dialokasikan sebesar 25 juta rupiah, maka keuntungan gudang Jakarta sebesar 19 juta rupiah, gudang Surabaya 22 juta rupiah, gudang Medan 18 juta rupiah. Kemudian apabila jumlah dana yang dialokasikan sebesar 35 juta rupiah, maka keuntungan gudang Jakarta sebesar 25 juta rupiah, gudang Surabaya 30 juta rupiah, gudang Medan 27 juta rupiah. Kemudian apabila jumlah dana yang dialokasikan sebesar 50 juta rupiah, maka keuntungan gudang Jakarta sebesar 34 juta rupiah, gudang Surabaya 40 juta rupiah, gudang Medan 38 juta rupiah. Kemudian apabila jumlah dana yang dialokasikan sebesar 60 juta rupiah, maka keuntungan gudang Jakarta sebesar 44 juta rupiah, gudang Surabaya 58 juta rupiah, gudang Medan 45 juta rupiah. Kemudian apabila jumlah dana yang dialokasikan sebesar 75 juta rupiah, maka keuntungan gudang Jakarta sebesar 59 juta rupiah, gudang Surabaya 62 juta rupiah, gudang Medan 55 juta rupiah. Bagaimana cara mengalokasikan dana investasi untuk pengembangan ketiga gudang tersebut agar total keuntungan yang diperoleh maksimum? Selanjutnya, tahap penyelesaian. Diketahui N sama dengan jumlah gudang dengan N sama dengan 1, 2, dan 3 adalah tahap. Untuk S sama dengan sisa jumlah dana yang belum dialokasikan, dan XN sama dengan alokasi biaya pada gudang ke N. Selanjutnya pada tahap 3, untuk kolom X3S, untuk X3 adalah gudang Medan, dan S adalah jumlah dana yang dialokasikan, ya, sebesar 0, 15 juta, 25 juta, 35 juta, 50 juta, 60 juta, dan 75 juta. Untuk kolom F3 bintang S adalah keuntungan yang diperoleh pada gudang Medan, yaitu sebesar 0, 10 juta, 18 juta, 27 juta, 38 juta, 45 juta, dan 55 juta. Sedangkan untuk X3 diperoleh dari apabila keuntungan yang diperoleh 0, maka dana yang dialokasikan adalah 0. Selanjutnya,
Apabila keuntungan yang diperoleh 10 juta, maka dana yang dialokasikan sebesar 15 juta. Selanjutnya, apabila keuntungan yang diperoleh 18 juta, maka dana yang dialokasikan sebesar 25 juta. Lalu, apabila keuntungan yang diperoleh 27 juta, maka dana yang dialokasikan sebesar 35 juta. Selanjutnya, apabila keuntungan yang diperoleh 38 juta, maka dana yang dialokasikan sebesar 50 juta. Lalu, apabila keuntungan yang diperoleh 45 juta, maka dana yang dialokasikan sebesar 60 juta. Lalu yang terakhir, apabila keuntungan yang diperoleh 55 juta, maka dana yang dialokasikan sebesar 75 juta. Nilai pada tahap 2 diperoleh dari nilai masing-masing pada gudang Surabaya ditambahkan dengan masing-masing nilai keputusan optimal pada tahap 3. Pada kolom 0 baris 0, 0 tambah 0 dengan nilai 0. Baris 15 juta, 0 tambah 10 juta dengan nilai 10 juta. Baris 25 juta, 0 tambah 18 juta dengan nilai 18 juta. Baris 35 juta, 0 tambah 27 juta dengan nilai 27 juta. Baris 50 juta, 0 tambah 38 juta dengan nilai 38 juta. Baris 60 juta, 0 tambah 45 juta dengan nilai 45 juta. Baris 75 juta, 0 tambah 55 juta dengan nilai 55 juta. Pada kolom 15 juta, baris 15 juta, 14 juta tambah 0 dengan nilai 14 juta. Baris 25 juta, 14 juta tambah 10 juta dengan nilai 24 juta. Baris 35 juta, 14 juta tambah 18 juta dengan nilai 32 juta. Baris 50 juta, 14 juta tambah 27 juta dengan nilai 41 juta. Baris 60 juta, 14 juta tambah 38 juta dengan nilai 52 juta. Baris 75 juta, 14 juta tambah 45 juta dengan nilai 59 juta. Pada kolom 25 juta, baris 25 juta, 22 juta tambah 0 dengan nilai 22 juta. Baris 35 juta, 22 juta tambah 10 juta dengan nilai 32 juta. Baris 50 juta, 22 juta tambah 18 juta dengan nilai 40 juta. Baris 60 juta, 22 juta tambah 27 juta dengan nilai 49 juta. Baris 75 juta, 22 juta tambah 38 juta dengan nilai 60 juta. Pada kolom 35 juta, baris 35 juta, 30 juta tambah 0 dengan nilai 30 juta. Baris 50 juta, 30 juta tambah 10 juta dengan nilai 40 juta. Baris 60 juta, 30 juta tambah 18 juta dengan nilai 48 juta. Baris 75 juta, 30 juta tambah 27 juta dengan nilai 57 juta. Pada kolom 50 juta, baris 50 juta, 40 juta tambah 0 dengan nilai 40 juta. Baris 60 juta, 40 juta tambah 10 juta dengan nilai 50 juta. Baris 75 juta, 40 juta tambah 18 juta dengan nilai 58 juta. Pada kolom 60 juta, baris 60 juta, 58 juta tambah 0 dengan nilai 58 juta. Baris 75 juta, 58 juta tambah 10 juta dengan nilai 68 juta. Pada kolom 75 juta, baris 75 juta, 62 juta tambah 0 dengan nilai 62 juta. F2 bintang S didapatkan dari nilai terbesar pada tiap baris. Maka pada baris 0 didapatkan nilai terbesar 0 dengan alokasi dana 0. Baris 15 juta didapatkan nilai terbesar 14 juta dengan alokasi dana 15 juta.
Baris 25 juta didapatkan nilai terbesar 24 juta dengan alokasi dana 15 juta. Baris 35 juta didapatkan nilai terbesar 32 juta dengan alokasi dana 15 juta atau 25 juta. Baris 50 juta didapatkan nilai terbesar 41 juta dengan alokasi dana 15 juta. Baris 60 juta didapatkan nilai terbesar 58 juta dengan alokasi dana 60 juta. Baris 75 juta didapatkan nilai terbesar 68 juta dengan alokasi dana 60 juta. Nilai pada tahap 1 diperoleh dari masing-masing nilai pada gudang Jakarta yang ditambahkan dengan masing-masing nilai keputusan optimal pada tahap 2. Untuk kolom 0 diperoleh dari 0 juta ditambah 68 juta, yaitu 68 juta. Untuk kolom 15 juta diperoleh dari 18 juta ditambah 58 juta, yaitu sebesar 76 juta. Untuk kolom 25 juta diperoleh dari 19 juta ditambah 41 juta, yaitu 60 juta. Untuk kolom 35 juta diperoleh dari 25 juta ditambah 32 juta, yaitu 57 juta. Untuk kolom 50 juta diperoleh dari 34 juta ditambah 24 juta, yaitu 58 juta. Untuk kolom 60 juta diperoleh dari 44 juta ditambah 14 juta, yaitu 58 juta. Dan untuk kolom 75 juta diperoleh dari 59 juta ditambah dengan 0 juta, yaitu 59 juta. Kemudian didapatkan nilai terbesar dari hasil tersebut yaitu sebesar 76 juta yang akan dialokasikan sebesar 15 juta. Kemudian terdapat kesimpulan, JNT Express sebaiknya mengalokasikan dana pengembangan pada gudang Jakarta sebesar 15 juta rupiah dan gudang Surabaya sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan gudang Medan tidak dialokasikan dana pengembangan agar diperoleh total keuntungan yang maksimum, yaitu sebesar 76 juta rupiah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.